Menjalani rumah tangga dengan dua istri bukan perkara gampang, tapi bukan juga hal yang mustahil kalau suami mau belajar berlaku adil dan bijak. Banyak yang takut sama kata poligami, karena dianggap hanya akan melukai hati perempuan, padahal kalau dijalani dengan ilmu dan niat yang lurus, poligami bisa menjadi jalan untuk semakin mendekatkan diri pada Allah dan melatih diri menjadi pemimpin keluarga yang adil dan bertanggung jawab. Kunci pertama dalam membahagiakan istri pertama dan kedua dengan adil adalah komunikasi. Banyak masalah poligami terjadi karena suami tidak transparan dan memilih menyembunyikan sesuatu dari salah satu pihak, padahal kejujuran adalah pondasi penting dalam poligami. Suami harus memastikan bahwa kedua istri tahu kondisi yang sebenarnya dan merasa dilibatkan dalam keputusan rumah tangga. Kalau suami sudah berani jujur, maka istri akan lebih mudah menerima keadaan meski pahit di awal. Setelah komunikasi terbuka, langkah selanjutnya adalah bersikap adil dalam hal waktu. Banyak suami yang terjebak dalam rutinitas dan akhirnya lebih sering bersama istri muda, sementara istri pertama hanya kebagian sisa waktu. Ini sering menjadi sumber kecemburuan dan akhirnya menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Ingatlah bahwa keadilan waktu adalah salah satu hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Suami harus membuat jadwal yang jelas dan tegas kapan bersama istri pertama dan kapan bersama istri kedua. Jangan menyepelekan masalah waktu, karena ini salah satu bentuk rasa hormat kepada mereka berdua. Selain waktu, suami juga harus adil dalam hal nafkah lahir dan batin. Jangan sampai salah satu istri merasa terabaikan hanya karena suami lebih sibuk dengan yang lainnya. Kalau istri pertama dibelikan sesuatu, maka usahakan istri kedua juga mendapatkan yang setara. Bukan berarti harus sama persis, tapi nilai dan rasa yang diberikan harus setara supaya tidak ada rasa iri atau kecewa dalam hati istri. Perhatian kecil juga penting, misalnya saat salah satu istri sakit, suami harus hadir dan memberi perhatian dengan tulus. Jangan hanya menyerahkan urusan perawatan kepada orang lain. Kedatangan suami akan menjadi penyejuk hati bagi istri dan membuat mereka merasa dihargai sebagai pasangan. Hal kecil seperti menanyakan kabar dan mendengarkan cerita mereka juga termasuk bagian dari keadilan, karena setiap istri ingin didengar dan diperhatikan. Dalam hal komunikasi emosional, jangan pernah membanding-bandingkan mereka di depan satu sama lain. Kalimat seperti istri kedua lebih sabar atau istri pertama lebih terampil hanya akan membuat luka di hati masing-masing. Suami harus bijak dalam berbicara dan memuji keduanya sesuai porsinya. Jangan membandingkan, tapi hargai kelebihan masing-masing supaya mereka merasa dihargai sebagai individu. Suami juga perlu mendidik diri untuk sabar dan tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi perbedaan sifat kedua istri. Pasti akan ada perbedaan dalam cara mereka berbicara atau menyikapi sesuatu. Tugas suami adalah menjadi penengah dan pengayom, bukan malah ikut memperkeruh suasana dengan marah-marah tanpa sebab. Keadilan juga bisa terlihat dari cara suami bersikap saat ada masalah rumah tangga. Jangan sampai saat istri pertama marah, suami memilih menghindar dan lebih sering di rumah istri kedua. Begitu juga sebaliknya. Hadapi masalah dengan kepala dingin dan selesaikan dengan cara baik-baik. Suami harus menjadi pendengar yang baik dan memberi solusi, bukan malah lari dari masalah. Tidak kalah penting adalah doa, karena tanpa pertolongan Allah urusan poligami ini akan terasa berat. Mintalah pada Allah agar diberikan hati yang luas, sabar dan kemampuan untuk adil dalam membina rumah tangga. Mintalah agar istri-istri diberikan hati yang lapang dan sabar dalam menerima kondisi rumah tangga ini. Jangan remehkan doa, karena kekuatan rumah tangga bukan hanya ada pada usaha, tapi juga pada keberkahan dari Allah. Suami juga harus bisa membimbing kedua istrinya dalam kebaikan, karena tugas suami bukan hanya memberi nafkah, tapi juga menjadi pemimpin yang mengarahkan keluarganya pada ketaatan kepada Allah. Ajak mereka untuk mendekat pada Allah bersama-sama, mengaji bersama, atau mengajak mereka berdiskusi tentang hal-hal yang meningkatkan iman. Akan membuat hati mereka lebih tenang dan merasa dihargai sebagai partner dalam membina rumah tangga. Dalam hal hubungan intim, suami juga perlu adil. Jangan sampai hanya istri muda yang mendapatkan perhatian penuh sementara istri pertama merasa diabaikan. Penuhi hak keduanya dengan adil, karena ini juga menjadi kewajiban suami dalam rumah tangga. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan kenyamanan mereka. Jangan memaksa saat mereka sedang tidak siap, dan tetap menjaga komunikasi agar hubungan intim menjadi ibadah, bukan hanya pemenuhan nafsu semata.
Poligami bukan tentang memuaskan ego tapi tentang memperluas ladang ibadah. Kalau niatnya sudah benar, insya Allah akan memudahkan jalannya. Banyak yang bilang kalau poligami hanya untuk mereka yang kaya raya, padahal poligami bukan hanya soal materi tapi soal kesiapan mental dan spiritual yang matang. Jangan sampai suami nekat poligami tanpa mempersiapkan diri. Akhirnya hanya menimbulkan kesedihan bagi semua pihak. Yang terpenting, suami harus tetap menjaga rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua istrinya. Jangan sampai salah satu merasa tidak dicintai hanya karena suami terlalu sibuk dengan yang lainnya. Tunjukkan kasih sayang melalui kata-kata lembut, perhatian kecil, dan pelukan hangat, karena semua perempuan ingin merasa dicintai dan dihargai. Kalau suami bisa berlaku adil dan bijak, maka istri pertama dan kedua akan lebih mudah untuk saling menghormati satu sama lain. Mereka akan merasa bahwa suami adalah sosok pemimpin yang adil dan layak untuk mereka hormati. Poligami bukan ajang siapa yang lebih hebat, tapi ajang untuk memperbesar ruang sabar dalam diri dan menambah peluang amal kebaikan. Jadi kalau kamu sedang berada dalam fase poligami atau sedang berencana poligami, ingatlah bahwa ini adalah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jaga hati keduanya dengan adil, bahagiakan mereka dengan perhatian dan komunikasi yang baik, dan jangan lupa untuk terus belajar menjadi suami yang lebih baik setiap harinya. Sekarang coba share di kolom komentar, apakah kamu pernah mendengar cerita poligami yang berjalan harmonis, dan apa pendapatmu tentang kunci keadilan dalam membahagiakan dua istri. Semoga obrolan santai ini bisa jadi pengingat kita semua agar lebih bijak dalam menjaga perasaan pasangan dan menjadi pemimpin keluarga yang adil dan bertanggung jawab. Amin.